สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmineนะครับ. Halo teman-teman semua, masih bersama M di sini dan yuk kita kembali lagi di Jasmine Thai เรียนสบายคุยสนุกเรื่องภาษาไทยครับผม Anyway วันนี้คุณสบายดีไหมสบายดีใช่ไหม Kalau misalnyaสบายดีมาก Yuk langsung kita mulai yuk belajar yuk. Di klip kali ini kita akan membahas structure kembali ya, di mana structure kali ini akan menekankan tentang bagaimana kita meletakkan kata keterangan waktu. Kalau begitu kita ambil judul keterangan waktu dalam bahasa Thai. Seperti biasa di akhir video nanti akan ada soal latihan yang bisa kamu kerjakan dan yuk support channel ini dengan cara traktir M, linknya M taruh di deskripsi ya. Semoga traktiran dari kamu semua bisa membantu channel ini bisa lebih banyak lagi bikin video pembelajaran yang menarik. Oke, siapin alat tulisnya ya. Let's go. Keterangan waktu dalam struktur kalimat bahasa Thai. Dimana udah kita pernah bahas ya. Struktur kalimat bahasa Thai itu เหมือน dengan struktur kalimat bahasa Indonesia, sih meh. Jadi kita punya SPOK dan juga keterangan itu bisa dipindahin ke depan jadinya KSPO. Tapi lagi-lagi ini basicnya aja. Kalau misalnya kamu ngerasa, aduh aku pusing kalau digituin, ya nggak apa-apa. Pahami aja logikanya dan nanti diperhatikan setiap M bantu bikin kalimat-kalimat. Oke? Kita langsung ambil contoh kalimatnya ya. M punya kalimat ผมจะไปทำส้มตำที่บ้านเพื่อนพรุ่งนี้ jelas tuh ya, pomnya sebagai subjek, ja tam atau ja pai tam itu akan pergi membuat. Jadi itu kita sebut sebagai predikatnya untuk memperjelas apa sih yang kita lakukan, cuma. Habis itu objeknya, som tam. Bikin som tam. Habis itu tiban พื่อน. Keterangannya keterangan tempat terlebih dahulu, baru masukkan pruni, keterangan waktu. Dan kita fokuskan pada keterangan waktu di mana tadi kan kaknya bisa di depan, Jim ya. Nah, di sini M cuma mau tarik keterangan waktu doang, pindahin ke depan, jadinya พรุ่งนี้ผมจะไปทำส้มตำที่บ้านเพื่อน seperti ituได้เหมือนกัน. Dan mungkin jadi muncul pertanyaan, terus kapan dong kita pakai kalimat yang struktur pertama dengan kalimat struktur yang kedua yang kaknya di depan? Jawabannya ya sesuaikan saja dengan kebutuhan. Sama seperti saat kita berbicara bahasa Indonesia, kita ngomong keterangan waktu di depan dan keterangan waktu di belakang, itu kita bisa bilang alasannya itu tidak kita sadari, tapi sebenarnya ada alasannya. Nah, kalau bisa kamu pikirkan baik-baik, kan ketemu nih alasannya. Nah, sama bahasa Thai juga memiliki alasan saat menaruh keterangan waktu di depan sama keterangan waktu di belakang. Misal, M ditanya nih sama orang, M, kapan nih kamu ke Thai? Kalau kita jawab pakai logika bahasa Indonesia, pasti kita ngomong, oh, M bakal pergi ke Thai-nya bla bla bla. Atau langsung jawab pakai waktunya doang boleh. Tapi kalau kita bikin kalimat, M kasih waktunya di belakang. Jadi contohnya, oh, M จะไปเที่ยวไทยเดือนหน้า. Apa itu? เดือนหน้า. Bulan depan ya. Bisa nggak kita pakai versi yang K-nya di depan, yang KSPO? Coba aja kita omongin bahasa Indonesia dulu. Oh, bulan depan M mau pergi ke Thai. Kira-kira cocok nggak dengan konsep menjawab pertanyaan yang tadi? M, kamu kapan pergi ke Thailand? M jawab, bulan depan M mau pergi ke Thailand. Cocok nggak? Mai, sih meh? Nggak cocok sih meh? Jadi, untuk versi เดือนหน้า M จะไปเที่ยวไทย itu nggak cocok untuk jawab pertanyaan tadi. Namun, dalam konteks lain, ketika kita ganti konteksnya, M pengen cerita ke teman M. Kamu tahu nggak? Bulan depan, M mau pergi ke Thai. Maka struktur yang tadi lebih cocok. Jadi ibaratnya informasinya lebih kena kepada lawan bicara. Atau bisa kita bilang ada penekanan tertentu. Jadi kalau bisa keterangan waktu depan, penekanannya seperti ini. Keterangan waktu di belakang, penekanannya beda lagi. Simpel kan ya? Kita bikin beberapa contoh kalimat lagi ya, biar makin dapat lagi feel-nya. Kita bikin percakapan, misalnya temen M ngomong ke M ya. Temen M ngomong gini, เสาร์อาทิตย์นี้เธอว่างไหม เสาร์อาทิตย์นี้เธอว่างไหม lalu M jawab เสาร์อาทิตย์นี้เหรอ
เราไม่ว่างเราจะไปเที่ยวกับครอบครัว kita lanjut ke contoh percakapan berikutnya lagi. Sekarang M yang ceritanya nanya teman. อาทิตย์ที่แล้วพี่โบได้เจอกับพี่มีนใช่ไหม dan dijawab sama พี่โบnya ใช่วันนั้นพี่กับพี่มีนไปเรียนภาษาจีนด้วยกัน sampai sini nggak bingung ya pembentukan kalimatnya ya. Kita tambahin satu lagi deh contoh percakapan. Masih sama, M berkomunikasi dengan teman. เมื่อวานเราไม่ได้มาเราลืมแล้วเธอไม่ได้มาเหมือนกันเหรอ terus habis itu dijawab sama dia อ๋อใช่เราก็ลืมเหมือนกัน kalau diperhatikan sekalian bisa M ambil kesimpulan juga bentuk kalimatnya itu mirip banget atau คล้ายกับภาษาอินโดมากๆนะทุกคน jadi ya kita tinggal berpikir dengan bahasa Indonesia habis itu translate satu persatu pakai bahasa Thai. Maka ya, kun sudah bisa buat kalimat bahasa Thai. Dan berbicara mengenai keterangan waktu, ada satu kata nih yang M rasa ini wajib diketahui, di mana ini merupakan kata tambahan aja, kadang-kadang dipakai, kadang-kadang nggak dipakai. Bahkan kalau bisa kamu perhatikan, dari tadi kita nggak pernah pakai kata ini, M perkenalkan ke kamu kata nai. Siang saman ya, nai. Kata ini akan berada bersama keterangan waktu. Jadi, nai, habis itu kasih kata waktunya atau keterangan waktunya. Nah, nai ini, kalau bisa diartikan secara direct, artinya adalah di dalam. Jadi contohnya, kalau misalnya kita masukin kata nai wani, maka ya artinya di hari ini. Atau nai pini, di tahun ini. Oh, ternyata dalam tahun ini juga bisa ya. Jadi terserah kita memakai kata di atau dalam, ya itu tetap cocok. Yang penting, intinya itu cuman kayak menggambarkan dalam waktu tersebut, di waktu tersebut. Jadi tinggal sesuaikan aja ya. Kalau misalnya tahun kan enak ya, dalam tahun ini. Tapi hari, dalam hari ini, ya kurang ya. Kita ngomongnya di hari ini. Balik lagi ke apa yang tadi M bilang sebelum M perkenalkan kata ini. Kata ini bisa muncul, bisa nggak muncul. Ya, karena ya dari contoh-contoh sebelumnya, M juga tidak menggunakan kata nai sama sekali sih ya. Jadi ya itu kembali lagi ke kita butuh pakai atau mau pakai atau nggak pakai juga nggak apa-apa. M bisa bilang sama seperti bahasa Indonesia. Kita suka banget pakai yang sesingkat mungkin sih ya. Jadi kalau bisa nggak usah ada tambahan kata yang bisa dihilangkan supaya kalimatnya makin ringkes. Nah, bahasa Thai kok เหมือนกัน sama juga. Orang Thai suka skip aja karena ngerasa ya udah nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi sewaktu-waktu tetap dibutuhkan. Jadi ngobrol sama temen kayak เจอกันพรุ่งนี้นะ เจอกันวันเสาร์นี้นะ ya itu nggak usah pakai nai itu juga ya emang enakan nggak pakai karena kita nggak ngomong gini. Sampai bertemu di hari Sabtu, sampai bertemu di besok. Sih ya? Kita ngomongnya sampai ketemu besok, tapi kondisi tertentu yang tadi M bilang, itu contohnya gini. Ada artis, mereka itu mau ngadain fan meeting, terus habis itu mereka info bahwa fan meetingnya akan berlangsung kapan gitu contohnya ya. Nah, Dala tersebut, dia bikin video untuk mengajak fansnya semua, ngomongnya kayak gini. Oke, เจอกันวันที่20 นี้นะครับทุกคน misalnya seperti itu ya, sampai ketemu di tanggal 20 ini. Tapi bisa jadi nanti di captionnya, ya, di caption postingan tersebut, artisnya nulisnya pasti dengan format yang lebih rapi, yang lebih formal, yang lebih terstruktur. Bagus pokoknya ya, nggak sesingkat itu. Bisa jadi tulisan captionnya nanti, เจอกันที่ไอคอนสยาม ada tempatnya. Terus habis itu, ในวันที่20 terus dimasukin informasi Mokalakom artinya Januari, nanti kita belajar ya. Habis itu masukin tahunnya juga, jadi kayak lengkap dan rapi. Nah, di situ Nai Wanti di tanggal, dalam tanggal, di tanggal ya contoh cocoknya ya. Jadi ketika kita ngerasa butuh, pakailah. Tapi ngerasa nggak butuh ya nggak usah pakai. Atau N juga pernah baca postingan, contohnya ada tulisan gini, กูในเดือนที่แล้ว sama dengan ไม่มีแฟน ya. Jadi kayak aku di bulan lalu itu ไม่มีแฟน tidak ada pacar, sih ya. Terus habis itu กูในตอนนี้ aku di sekarang กูในตอนนี้ yang
ไม่มีแฟน masih tetap belum ada pacar. Jadi ya penulisnya mau pakai kata nai untuk menekankan ya mungkin ya silakan pakai. Tapi kalau misalnya nggak mau dipakai, go เดือนที่แล้ว make sense aja. Aku di bulan lalu kayak tuh Indonesia pun enaknya pakai di sih, jadi go ในเดือนที่แล้ว lebih cocok. Go ในตอนนี้ aku di sekarang ini. Jadi kayak ya itu sesuaikan dengan cara ngomong kita. Tapi lagi-lagi kalau naik dihapus tetap make sense. Orang akan tetap mengerti dan tidak salah. Oke, clear ya. Tambahan satu kata tapi cukup panjang karena lagi-lagi penggunaannya cukup membingungkan, tidak pasti ya. Jadi butuh jelaskan sejelas-jelasnya supaya nggak kebingungan. Lanjut, sekarang masuk ke dalam sesi kata tanya untuk keterangan waktu. Flashback dulu ya, kita pernah ketemu arai, tinai, krai. Nah, udah 3 nih ya yang masuk dalam 5W1H. Nah, sekarang kita tambahin yang kapan, yaitu adalah เมื่อไหร่ Ikutin bareng-bareng, เมื่อไหร่ Siang tho, siang ek, เมื่อไหร่ Kalau baca cepet, เมื่อไหร่ เมื่อไหร่ Seperti itu. Nah, penggunaannya sama kayak kata tanya yang lain, tinggal digantikan aja posisinya. Jadi kita nggak perlu tukar-tukar SPOK ya. Tinggal si K-nya aja kita tulis เมื่อไหร่ karena kita belum tahu kapannya. Kita ambil contoh yang pertama. คนจะไปเที่ยวไทยเมื่อไหร่ คนจะไปเที่ยวไทยเมื่อไหร่ Seperti itu. Atau yang kedua, kita ambil versi yang depan. เมื่อไหร่จะกลับบ้าน เมื่อไหร่จะกลับบ้าน Atau kita bikin variatif, bikin seperti ini. เธอจะกลับเขาเมื่อไหร่ อาทิตย์ที่แล้วเหรอ jadi ada kayak guessing-nya ya. Sekali lagi. เธอจะกลับเขาเมื่อไหร่ อาทิตย์ที่แล้วเหรอ Seperti itu. Dan flashback lagi, kalau bisa pertanyaan waktunya mau spesifik, hari apa? Kemarin ada apa? วันอะไร Atau mungkin วันไหน ใช่ไหม Atau kalau bisa tanggal berapa? วันที่เท่าไหร่ Betul banget. Oke, diharapkan selesainya kamu menonton video ini udah bisa ya untuk membuat kalimat dengan menginformasikan keterangan waktu dan benar-benar bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Apakah keterangan waktu di depan atau di belakang. Kalau kayak gitu, yuk kita langsung aja kerjakan soal latihan. Gimana? เข้าใจแล้วหรือยัง เข้าใจแล้วใช่ไหม Di mahทุกคน Kalau misalnya ada pertanyaan, jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Dan kunjungi terus sosial media dari Jason Thai karena akan ada banyak banget materi lainnya, materi random yang bisa kamu pelajari dari sana. Dukung terus ya Jason Thai supaya makin kece lagi. Kalau kayak gitu, sampai ketemu di video selanjutnya. อย่าลืมนะ กดไลค์ กดแชร์ แล้วกด subscribe ด้วยนะครับ บ๊ายบาย ขอบคุณครับ